Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya, Anggun Puspawati. Hari ini kita akan belajar mengenai soal penelitian tindakan kelas atau PTK tahun 2022. Oke, langsung saja yuk teman-teman ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Penilaian yang paling tepat dilakukan untuk mengetahui kemampuan real siswa secara komprehensif adalah titik-titik. A. Penilaian objektif, B. Penilaian subjektif, C. Penilaian otentik, D. Penilaian produk. Oke teman-teman, sebelum kita jawab, kita harus tahu dulu nih, apa itu penilaian objektif, subjektif, otentik, dan produk. Untuk penilaian objektif, itu ialah penilaian yang mempertimbangkan data dan fakta, tapi tidak ada opini. Yang kedua, itu penilaian subjektif, ialah penilaian yang menggunakan sepenuhnya opini atau pendapat pribadi dari sang penutur. Penilaian otentik adalah penilaian yang mengukur hasil belajar siswa secara nyata atau keseluruhan. Kemudian penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan. Jadi, penilaian paling tepat dilakukan untuk mengetahui kemampuan real siswa secara komprehensif ialah penilaian otentik. Karena penilaian otentik ini penilaian penyeluruh ya teman-teman, dari awal belajar, dari awal pembelajaran hingga pengambilan nilai itu merupakan penilaian otentik. Kemudian untuk soal nomor 2. Yang dimaksud dengan perencanaan tindak lanjut dalam PTK adalah titik-titik. A. Menyusun tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya. B. Merevisi pedoman observasi. C. Menyusun proposal PTK. D. Menentukan metode yang akan digunakan. Jadi, untuk penilaian PTK itu sendiri, siklus yang kita pakai dalam penelitian itu tidak hanya cukup sekali ya teman-teman, itu minimal 2 kali siklus. Jadi, untuk siklus pertama, itu kita lihat dulu masalahnya, kita beri metode kita atau cara agar kita berubah atau agar pembelajaran bisa berubah. Kemudian kita lihat dalam refleksi, adakah yang harus kita ubah metodenya atau bagaimana nanti kita lakukan siklus berikutnya. Jadi tindak lanjut dalam PTK itu jelas ya teman-teman, jawabannya itu adalah yang A, menyusun tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya. Soal nomor 3. Langkah terakhir dalam kegiatan PTK di setiap siklus adalah titik-titik. A. Observasi dan wawancara. B. Melakukan refleksi. C. Merencanakan tindakan. D. Melakukan evaluasi dan revisi. Kita lihat siklus penelitian PTK. Dalam siklus penelitian PTK, yang pertama yang harus kita lakukan itu ialah yang pertama itu adalah perencanaan, yang kedua itu pelaksanaan, yang ketiga itu pengamatan, dan yang keempat itu refleksi ya teman-teman. Dari siklus pertama kita akan melakukan perencanaan untuk siklus yang kedua. Nah, siklus yang kedua itu siklusnya sama saja dengan siklus yang pertama ya teman-teman. Nah, jadi untuk pertanyaan tadi jelas ya teman-teman, siklus yang terakhir kita gunakan itu adalah melakukan refleksi. Jelas ya teman-teman. Kemudian untuk soal nomor 4. Refleksi paling tepat dilakukan oleh peneliti PTK pada saat titik-titik. A. Sebelum menyusun proposal. B. Sesudah mengidentifikasi masalah. C. Sesudah menentukan upaya tindakan perbaikan. D. Sesudah melakukan upaya tindakan perbaikan. Jadi, refleksi bisa paling tepat dilakukan oleh peneliti PTK pada saat sesudah melakukan upaya perbaikan ya teman-teman. Jadi ketika sudah melakukan upaya perbaikan, baru di situ peneliti PTK harus merefleksi bagaimana metode yang kita terapkan, apakah berhasil atau tidak. Oke, soal selanjutnya. Soal nomor 5. Judul PTK harus menggambarkan titik-titik. A. Upaya perbaikan pembelajaran. B. Masalah pembelajaran. C. Masalah pendidikan. D. Perbaikan sistem persekolahan. Oke, kita belajar dulu ya teman-teman. Tujuan dari PTK itu sendiri ialah
memperbaiki pola mengajar guru, memperbaiki perilaku siswa, meningkatkan praktik pembelajaran, merubah kerangka kerja guru dalam mengajar sehingga terjadi peningkatan pelayanan profesi guru. Jadi, judul PTK harus menggambarkan upaya-upaya perbaikan pembelajaran karena PTK dilakukan karena ada masalah dalam proses pembelajaran ya kawan-kawan. Soal nomor 6. Hasil analisis masalah menunjukkan 1. Siswa tidak mau menyimak pelajaran. 2. Guru menjelaskan dengan metode ceramah. 3. Siswa tidak ada yang bertanya kepada guru tentang pelajaran yang baru saja disajikan guru. Permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan kasus-kasus di atas adalah kecuali titik-titik. A. Metode apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak pelajaran? B. Strategi apa sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak? C. Bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini? D. Bagaimana cara saya memotivasi siswa agar mau bertanya? Baik teman-teman, yang perlu kita ingat dalam perumusan masalah atau perumusan masalah dalam tindakan kelas itu yang pertama itu kita harus ada metode atau strategi untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada. Jadi kita bisa lihat untuk yang A itu dia memiliki strategi, salah satunya itu ialah metode. Jadi yang pertama itu benar. Yang kedua, itu benar ya teman-teman, yang ditanya itu kira-kira strategi apa nih yang sebaiknya digunakan guru agar siswa mau menyimak. Jadi ini benar. Yang ketiga, bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini? Ini ambigu ya teman-teman pertanyaannya tanpa ada usaha perbaikan dari sang guru. Keempat, bagaimana cara saya memotivasi siswa agar mau bertanya. Jadi ini usaha gurunya itu adalah cara-cara bagaimana agar termotivasi. Jadi untuk soal yang nomor 6 yang ditanya itu yang ialah kecuali ya kawan ya teman-teman. Jadi soal nomor 6 jawabannya itu ialah C. Bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini? Kemudian soal nomor 7. Dalam menyusun laporan PTK, masalah penelitian ditulis atau disajikan di bagian A. Identifikasi masalah, B. Perumusan masalah, C. Pendahuluan, D. Kesimpulan. Baik, kita akan belajar dulu ya teman-teman langkah-langkah dalam penyusunan laporan PTK. Format PTK itu sendiri terbagi menjadi tiga bagian. 1. Bagian pengantar, 2. Bagian isi, ketiga bagian pelengkap. Bagian pengantar itu teman-teman sama saja ketika kita menyusun skripsi. Yang pertama itu halaman judul, pengesahan, pengantar, daftar tabel, daftar gambar, abstrak. Kemudian untuk bagian isi ini adalah yang dari latar belakang sampai kesimpulan itu di bagian isi ya teman-teman. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 proses penelitian, bab 4 pembahasan atau hasil penelitian, dan bab 5 itu kesimpulan. Kemudian bagian pelengkap itu daftar pustaka, lampiran-lampiran, riwayat hidup. Jadi lampiran-lampiran semuanya foto dan lain sebagainya itu dilampirkan di bagian belakang ya teman-teman, termasuk riwayat hidup guru yang melakukan PTK. Oke, kita lihat lagi untuk soal nomor 7. Masalah penelitian ditulis atau disajikan di bagian ini di bagian isi ya teman-teman, tepatnya di bab 1 di pendahuluan. Di pendahuluan ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, hipotesis, lokasi, dan sampel. Jadi, untuk nomor 7 ini jelas ya teman-teman di bab 1 pendahuluan. Jadi jawabannya itu adalah yang C, pendahuluan. Soal nomor 8. Dari hasil analisis masalah yang dilakukan di kelas, Pak Bambang melihat bahwa dalam 3 kali ulangan aritmatika yang diberikan, rata-rata hanya 2 orang dari 30 siswa yang mendapat nilai di atas 60. Sebagian besar siswa tidak mampu menyelesaikan soal-soal tentang perkalian. Selain itu,
Pada setiap pelajaran matematika, suasana kelas menjadi tegang karena siswa merasa matematika sebagai pelajaran maut alias sulit. Sehubungan dengan masalah tersebut, Pak Bambang kemudian merumuskan masalah pembelajaran sebagai berikut. Metode apa yang dapat saya gunakan agar siswa dapat mengerjakan soal-soal tentang perkalian serta dalam suasana yang lebih rileks? Selanjutnya, permasalahan tersebut dapat dirinci secara operasional sebagai berikut. 1. Apakah pemberian tugas atau PR dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Kedua, bagaimana bentuk materi tugas yang dapat membangkitkan motivasi siswa terhadap pelajaran aritmatika? Ketiga, apakah saya harus berkonsultasi dengan kepala sekolah? Keempat, apakah saya perlu berdiskusi dengan wali murid? Dari permasalahan di atas, yang manakah jawaban yang benar? A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 1 dan 4. Oke teman-teman, untuk soal nomor 8 yang mesti kita ingat itu kuncinya itu adalah refleksi itu oleh guru untuk siswa dan oleh siswa untuk guru. Jadi jelas ya teman-teman. Untuk soal nomor 8 ini nomor 1, apakah memberikan tugas-tugas ini oleh guru ya teman-teman. Jadi guru memberikan tugas-tugas dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Ini untuk siswa. Jadi untuk nomor 1 itu benar ya teman-teman. Memberikan tugas itu dari guru dan hasil belajar siswa itu untuk siswa. Kemudian yang nomor 2, bagaimana bentuk materi tugas yang dapat membangkitkan motivasi siswa terhadap pelajaran aritmatika? Bagaimana bentuk materi ya? Ini benar ya teman-teman. Terhadap motivasi terhadap pelajaran aritmatika. Apakah saya perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah? Itu tidak ya teman-teman, karena dari guru untuk kepala sekolah itu tidak ada siswa. Apakah saya perlu berdiskusi dengan wali murid? Ini jelas salah ya teman-teman. Kita tidak ada hubungan dengan wali murid. Jadi kalau ini pernyataannya apakah saya perlu berdiskusi dengan siswa, itu benar. Karena dari guru untuk siswa atau dari siswa untuk guru. Tapi kalau saya berdiskusi dengan wali murid, jelas salah ya teman-teman. Jadi untuk soal nomor 8, jawaban yang benar itu adalah yang A, 1 dan 2. Oke, sekian dulu ya teman-teman pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi teman-teman dan menambah referensi soal-soal untuk teman-teman pelajari. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir teman-teman. Jangan lupa di like ya dan di subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.